Halo YouTube, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sebuah sepatu roda agresif. Halo guys, selamat datang di channel saya, Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Apabila teman-teman berminat dengan sepatu roda, langsung subscribe saja ya guys. Bakalan banyak video tentang sepatu roda yang bakal saya posting dalam waktu ke depan. Dan bagi juga teman-teman yang ada di Padang yang pengen join dengan komunitas sepatu roda di Padang, yaitu Padang Rolling Community, boleh langsung ya komen saja di bawah atau kirimkan nomor WA-nya ke Instagram saya. Instagram saya ada di bawah ini. Nah, saya bakal invite ke grup WhatsApp-nya Padang Rolling. Nah, di sana teman-teman bisa sharing ilmu, latihan bareng, ngumpul bareng, belajar bareng tentang sepatu roda. Dan terbuka buat siapa aja ya, yang tua, yang muda, yang masih pemula, yang sudah mahir, semua sangat terbuka untuk diajak bergabung. Boleh langsung saja gabung ke Padang Rolling Community. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review sebuah sepatu roda agresif mereknya Razer, tipenya Genesis 7,1. Nah, ini dia sepatu rodanya sudah ada di depan saya, dan ini sepatu roda bekas ya. Jadi ini bukan baru, tapi ini bekas. Tapi saya lihat foto-foto barangnya cukup mulus. Jadi saya tertarik untuk membelinya, dan langsung saja kita lakukan unboxing dan kita review sepatu rodanya. Waktu itu si penjual bilang kotaknya udah nggak ada, tapi ini kayaknya masih kotak dia ya. Tapi nggak tahu ini pakai kotak bawaan asli dia atau enggak. Tapi sepertinya enggak, karena ini kotaknya Razer Shift. Sementara kalau sepatunya ini tipenya Razer Genesis 7,1. Mari kita buka. Nah, masih mulus banget ya guys. Sole plate sama frame-nya itu masih mulus, belum pernah dipakai ngegreen kayaknya nih. Strap juga masih oke. Talinya masih cukup, tali double ya, jadi ada dua talinya, warna hitam sama warna putih. Di lubangnya pun ada dua ya. Lalu di belakang bisa teman-teman lihat logo Razernya yang besar sama yang kecil di bawah ini. Lalu yang satunya lagi, nah ini ya masih mulus ya, masih kayak baru. Cuman ya memang sudah butek. Dibilang baru juga nggak bisa sih. Ukuran 43. Strap masih oke. Lalu apa yang kita dapat lagi? Ini sepertinya baut spare untuk frame ya. Lalu di sini ada petunjuk pemasangan frame sama sole plate-nya. Ini sepertinya ada spare buat baut strap sepertinya ini. Ya benar, baut strap. Ini spare baut strap. Nah, ini sepertinya sole plate samping sini ya, warna putih ini. Dia kasih spare juga. Lalu nggak ada lagi isinya. Mari kita lihat. Untuk sepatu roda agresif bobot berat ya. Jadi lebih berat dibandingkan sepatu roda biasa. Walaupun roda-rodanya kecil, tapi memang bodinya ini dibikin kokoh. Jadi bobotnya jadi lebih berat. Terus frame juga berbahan plastik karena dipakai buat ngegreen. Jadi bukan bahan aluminium ya, tapi bahan plastik. Sole plate-nya juga bahan plastik. Boot udah hard boot plastik. Strap cuma satu ya di sisi atas. Lalu di bagian sininya dikasih tali buat mengikatnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tipenya G7,1, Genesis 7,1. Lalu untuk rodanya dia menggunakan roda 56 mm, cukup kecil ya, cuma 56 mm. Hardness 90A. Nah, lalu bearingnya seperti apa? Kita coba buka ya. Di sini baut rodanya dia menggunakan dua kunci ya, dua baut kiri dan kanan. Jadi sepertinya untuk membuka atau mengeratkannya kita memerlukan dua kunci, tapi di sini saya coba pakai satu saja dulu. Di sini dia masih menggunakan ABEK 7 ya. Memang rata-rata kalau sepatu roda agresif dia tidak terlalu memerlukan ABEK yang terlalu tinggi. Malah saya pernah dulu membeli sepatu roda USD itu sekitar 4,5 juta kalau nggak salah. Itu dia malah kasih cuman ABEK 5. Kalau ini sudah dikasih ABEK 7, dan ini tipe bearingnya tidak bisa dibuka ya. Agak sulit untuk membersihkannya. Lalu dia kasih sepasang anti rocker ya.
Lalu linernya dia tulis di sini ada fan system bagian belakang. Untuk busanya di bagian depan ini tidak terlalu tebal ya. Bagian sini nggak terlalu tebal, tipis malah bagian atasnya. Cuman bagian ke dalamnya sudah lumayan tebal, kiri kanannya lumayan tebal. Kita coba buka saja seperti apa bentuk linernya. Keluarkan linernya. Nah, ini dia linernya. Cukup keren ya, padahal biasanya linernya nggak kelihatan bagian dalam, cuman dia bikin pakai motif begini jadi kelihatan lebih berkualitas ya. Sampai ke bagian dalamnya juga ada motifnya. Di sini ada velcro strap ya, jadi buat membantu mengeratkan. Nah, di sini ada velcro strapnya. Lalu di bagian dalamnya kita coba lihat. Ada bantalan karet yang cukup besar ya. Nah, memang standar sepatu roda agresif baiknya ada bantalan karet seperti ini. Jadi kalau buat melakukan trik-trik ekstrim, kaki kita cukup terbantu redaman getarannya dengan bantalan karet ini. Lalu ada ini juga tapaknya. Di bagian depan gak ada karet ya, hanya ada di bagian belakang. Jadi sole plate yang berwarna putih ini bisa dibuka ya, mungkin kalau sudah habis, sudah aus karena kena gesekan grinding. Jadi bisa diganti dan spare partnya dikasih ini. Nah, dia ada bautnya di sini, tinggal dibuka. Kayak kunci L kecil sepertinya. Lalu untuk strapnya dia sudah menggunakan baut ya. Nah, jadi kalau strapnya kenapa-kenapa, misalnya rusak, patah, itu gampang buat gantinya. Karena dia nggak kasih strap di tengah, dia cuma kasih strap satu di atas. Jadi buat mengeratkan di bagian tengah ini pakai tali, dan hardboardnya cukup elastis ya, nggak terlalu keras. Nah, teman-teman bisa lihat itu gampang ditekuk, jadi talinya gampang buat kita eratkan. Berbeda sama yang hardboard lainnya, itu biasanya cukup keras bagian sininya, jadi talinya itu nggak terlalu berguna. Kalau yang ini talinya cukup membantu buat mengeratkan karena bootnya ini cukup elastis, walaupun dia hardboard tapi cukup elastis ya. Nah, ini size 43. Kita akan coba seberapa akurat ukurannya. Kaki saya size 40. Harusnya kalau size 43 ini bakal banyak ruang berlebih di bagian depannya. Nah, kita akan coba. Ya, patah bro, patah bro, Patah guys. Jadi ini penyakit sepatu roda lama ya. Biasanya ini strapnya ini pasti lapuk seperti ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga kalau mau beli sepatu roda bekas. Memang kendalanya pasti di strapnya, biasanya plastiknya sudah lapuk. Sebenarnya nggak masalah sih ya kita, tapi harus membeli lagi ya strapnya. Kita coba dulu sepatu yang sebelah lagi. Nih, jangan patah juga. Kita coba eratkan. Nggak patah guys. Untuk ukuran, memang di bagian depan masih ada lebih ya, sekitar mungkin sekitar 1 atau 2 cm lagi. Tapi untuk di bagian tengah ini cukup pas, bagian sini cukup pas. Yang ini nggak bisa saya eratkan dulu ya karena strapnya patah. Nah, kita akan coba goes. Untuk dalamnya cukup nyaman ya. Dan bearingnya cukup enak, cukup licin. Nah, sekarang kita akan ganti dulu strapnya karena ada patah ya. Nah, untuk ini cukup gampang ya teman-teman, bisa lihat di sini dia pakai baut. Jadi kita perlu obeng buat bukanya. Nah, saya udah siapin obengnya, kita buka dulu. Nah, sudah copot. Nah, di sini saya sudah beli strapnya ya.
Ini strapnya sengaja saya beli warna putih. Nah, biar matching dengan sepatunya, sama-sama warna putih. Jangan di start. Kita pasang dulu. Nah, sudah terpasang ya, gampang banget ya gantinya. Nah, ini dia sudah terpasang. Jadi strapnya udah baru ya. Nah, ini udah terpasang dua-duanya ya. Jadi strapnya sudah baru kedua-duanya. Oke guys, jadi lebih kurang itu ya video review kita kali ini tentang sepatu roda agresif Razer Genesis 7,1. Dan sepatu roda ini saya jual ya, apabila teman-teman berminat nanti saya akan kasihkan link tokonya di bawah. Teman-teman bisa membelinya melalui Tokopedia. Sekian dulu video kita kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like ya guys. Terima kasih.